Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Selamat hari Sabtu bagi kita semua. Kami bersama berdoa bahwa kita sama-sama dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tentunya kita juga dalam keadaan semangat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya meskipun ruang dan gerak kita terbatas seperti sekarang ini. Jadi jemaat Tuhan yang diberkati bersama dengan saya Tati Afiatni dan Bapak Pendeta Metusala Kristinayar, kita akan membahas firman Tuhan kita dari Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12 yang berbicara tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, dalam firman Tuhan hari ini dan dengan metode dialog yang kami bawakan, tema yang bersama diperhadapkan bagi kita adalah menyuarakan kebenaran. Jadi sebelum kita bersama-sama masuk dalam dialog ini, kita awali segala sesuatunya dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh merasakan tiap berkat-berkat Tuhan, baik itu napas, kehidupan, kesehatan, kekuatan, bahkan makanan dan minuman, yang boleh terus kami nikmati setiap harinya Tuhan. Dan terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menghayati firman Tuhan melalui dialog yang akan kami bahas bersama-sama. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan dialog ini bagi sekalian kami, yaitu Bapak Pendeta Metusala, sehingga ia boleh diberkati dengan Roh Kudus Tuhan dan benar-benar menyampaikan firman Tuhan itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga kami yang mendengarkan Tuhan, biarlah kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, namun juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami bersama membuka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Pendeta, langsung saja dengan pertanyaan kita yang pertama. Firman Tuhan yang mendasari dialog kita hari ini dari Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12 ini, kira-kira bagaimana cerita yang ada di dalamnya ini, Pak? Ya, baik, terima kasih Saudari Tati yang sudah menanyakan pertanyaan. Saya kira pertanyaannya sangat bagus sekali. Dan tentu saja Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12 ini merupakan cerita yang tidak asing dalam kehidupan orang Kristen sejak sekolah minggu ya sudah kita ceritakan dan kita dengarkan tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis yang dilakukan oleh Raja Herodes. Nah, pertama-tama yang saya ingin katakan adalah bahwa nas pada hari ini, Sabtu 17 Oktober 2020, memang sengaja saya ambil berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yang juga kita yakini dan kita ketahui bersama-sama ini tema yang digumuli bersama di dalam Gereja Kalimantan Evangelis. Dan dari sini firman Tuhan saya kira tetap relevan dimanapun dan kapanpun. Nah, secara khusus dalam firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita tentang menyuarakan kebenaran ini adalah cerita yang berhubungan dengan dibunuhnya Yohanes Pembaptis oleh Herodes. Dan menarik, narasi firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12 ini diawali dengan informasi atau berita tentang Tuhan Yesus yang sampai kepada Herodes. Nah, karena ada berita yang sampai, maka Herodes pun tertarik. Narasinya menarik kalau kita tonton film itu seperti alur flashback ya, maju mundur. Dia di sini lalu mundur lalu maju lagi. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ada berita tentang Tuhan Yesus. Yohanes sudah mati. Lalu diceritakan lagi bagaimana sebelum Yohanes mati. Apa sebabnya lalu maju lagi. Nah, artinya apa dari sini? Ada semacam penekanan saya kira, ada semacam fokus bahwa fokus yang sebenarnya adalah tentang Yesus Kristus itu sendiri. Dapat kita lihat dalam ayat yang ke-1 ya, dalam pasal yang ke-14 ini. Karena kuasa-kuasa yang bekerja dalam diri Yesus yang didengar oleh mereka, rumor, isu yang ada, gosip yang ada, maka Herodes meyakini bahwa Yohanes yang sudah dipenggalnya, Yohanes Pembaptis yang sudah mati ini hidup kembali karena kuasa-kuasa itu. Dan menariknya juga Herodes ini tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati, karena ia melihat bahwa jangan-jangan Yohanes Pembaptis ini hidup dari kematian, bangkit lagi. Nah, dan juga yang saya kira menarik di dalam
Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12 ini terjadi juga semacam pengulangan cerita. Kalau kita lihat lagi dalam sebelumnya Matius pasal 2 ya ayat 16 sampai 18. Herodes yang ada pada saat itu yaitu Herodes Agung yang sebenarnya adalah ayah dari Herodes yang kita baca hari ini, Herodes Antipas, juga pernah membunuh anak-anak di Bethlehem ketika dulu Tuhan Yesus lahir. Karena dia takut, karena dia khawatir disaingi ya. Jadi dia membunuh lalu dilanjutkan dengan peristiwa menyingkirlah orang tua Yesus yaitu Maria dan Yusuf ke Mesir. Nah, kali ini ketika Yohanes Pembaptis dibunuh, Tuhan Yesus juga menyingkir dalam perikop kita selanjutnya disebutkan di sana. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Herodes Agung adalah ayah dari Herodes Antipas. Ada banyak anak Herodes Agung. Misalnya antara lain Aristobulus, Filipus I yang menjadi suami dari istri Herodes yaitu Herodias, Arkealus, Antipas, Filipus II, dan itu yang merupakan anak-anak daripada Herodes tersebut. Baik Bapak Pendeta, yang selanjutnya kalau kita melihat dari nas kita ini ada di ayat yang keempat bahwa awal dari dibunuhnya Yohanes Pembaptis itu adalah karena ia menegur si Raja Herodes ini, Pak. Nah, kira-kira apa yang mendasari teguran itu? Ya, baik, terima kasih. Tentu saja teguran yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis itu agaknya tidak bisa mereka terima. Kalau biasanya kan kita di dalam kehidupan kalau ada orang menegur, karena kalau teguran itu bersifat baik, bersifat membangun, lalu kita terima. Tetapi agaknya teguran itu tidak bisa mereka terima, sehingga membuat kemarahan. Nah, tentu saja yang mendasari adalah karena tadi disebutkan Herodes Antipas ini atau Herodes disebutkan dalam firman Tuhan kita, mengambil istri saudaranya, yaitu Filipus I, yang juga kebetulan istrinya Herodias itu merupakan anak dari saudara mereka juga. Saudara mereka yang paling tua yaitu Aristobulus. Jadi semacam perkawinan sedarah yang carut marut di sana sini, dan itu yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Tidak bagus kata Yohanes Pembaptis. Dan kita melihat poin penting di sini, Yohanes Pembaptis berani menegur penguasa. Bayangkan ya kalau konteks kita sekarang betapa berbahayanya hal itu. Betul sekali. Ya. Seperti itu saya kira, sehingga dengan kekuasaan yang ada Herodes ini bisa melakukan apapun. Betul. Selanjutnya, yang pertanyaan yang juga saya kutip dari tema kita tentang menyuarakan kebenaran. Jadi Bapak Pendeta, apakah kira-kira menyuarakan kebenaran itu? Seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi menyuarakan kebenaran tersebut adalah juga pernah diungkapkan oleh Pontius Pilatus dalam kata-katanya yang sering orang kutip. Kenapa? Karena tema atau definisi pengertian tentang kebenaran itu sering dicari oleh orang. Sehingga Pontius Pilatus pun juga mengungkapkan kata-katanya dalam Yohanes pasal 18 ayat 38b. Apakah kebenaran itu? Kata Pontius Pilatus ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya datang ke dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran, dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan dia. Seorang Pontius Pilatus pun menanyakan hal yang sama. Jadi tentu saja saudari yang kekasih dalam Tuhan dan pemirsa sekalian di rumah, Bapak Ibu saudara-saudari, tentu saja kita menyadari bahwa dan kita menyepakati bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya itu tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah Tuhan itu sendiri. Ya, tidak bisa dibantah itu. Kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Lebih benar dari Tuhan apa? Tidak ada. Saya kira seperti itu kita sepakat, dan semua manusia di bumi pun tentu sepakat akan hal tersebut, khususnya orang-orang yang beragama. Nah, karena itu kalau kita sepakat kebenaran itu adalah mutlak dan satu-satunya milik Tuhan, lantas ketika ada yang mengatakan hal yang serupa, tentu saja hal itu cukup menarik saya kira. Nah, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa
di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, ia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dengan klaim yang berani, ia mengatakan kebenaran jalan, kebenaran dan hidup. Dan juga yang menarik saya kira, dari Injil Yohanes yang juga banyak mengutip dan menyatakan, misalnya ada 7 pernyataan akulah yang hanya berani diklaim oleh Tuhan Yesus. Yohanes memakai kebenaran, kata kebenaran dalam tulisannya dengan memberikan muatan, kata kebenaran itu diberikan muatan sebagai kata benda ya, bukan kata sifat. Kalau kita kan memahami secara umum kebenaran itu kata sifat atau kata keterangan. Tetapi Yohanes memberinya muatan kata benda, aletheia. Jadi agaknya menurut Yohanes kebenaran itu sendiri adalah Yesus Kristus itu sendiri. Wujudnya adalah dia. Jadi dia bukan hanya orang yang memberikan cara atau strategi atau arah jalan kebenaran ini, kebenaran itu, tetapi lebih spesifik lagi ia mengatakan akulah kebenaran itu sendiri. Jadi Kristus adalah kebenaran, dan agama Kristen pun pada awal-awal abad pertama juga disebut sebagai jalan kebenaran dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 2, juga pasal 13 ayat 10, pasal 18 ayat 25, pasal 19 ayat 9, pasal 19 ayat 23, 22 ayat 4, 22 ayat 5, 24 ayat 14, 24 ayat 22 dan seterusnya. Jadi agama Kristen disebut jalan Tuhan. Artinya apa? Artinya ini ajaran yang benar, ajaran yang baik, ajaran yang berasal daripada Tuhan, karena hanya Tuhan yang lurus dan tidak bengkok jalannya. Jadi menyatakan kebenaran berarti menyatakan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi standar Tuhan, dan itu saya kira kita sepakat bersama tugas tanggung jawab orang-orang Kristen agar menyatakan kebenaran itu. Baik Pak, berarti ini bukan hanya seperti kalau dalam nas kita adalah Yohanes Pembaptis yang menyatakan kebenaran itu. Jadi yang bisa kita ambil bahwa yang menyuarakan kebenaran itu bukan hanya misalnya seperti hamba-hamba Tuhan, ya. Berarti semua orang. Ya, benar sekali, saya kira semua orang memiliki ambil bagian di sana, dan sama juga seperti kata hamba Tuhan kalau kita cermati. Kadang orang hanya melihat hamba Tuhan itu adalah pendeta, penatua diakon, tapi kita sekalian juga sebenarnya adalah hamba Tuhan. Seperti itu. Baik, berarti ini adalah tugas semua orang, semua jemaat Tuhan, bahkan semua masyarakat juga dalam hal menyuarakan kebenaran ini. Baik itu tentang firman Tuhan maupun tentang kebenaran-kebenaran yang ada di sekitar kita. Baik Pak Pendeta, selanjutnya kira-kira apakah ada tantangan Pak dalam menyuarakan kebenaran ini? Apakah juga ada suatu konsekuensi dalam menyuarakan kebenaran ini Pak? Ya, terima kasih, pertanyaan yang menarik. Saya kira kita sepakat juga karena kita tahu apa situasi, kondisi yang ada, bahwa menyuarakan atau menyatakan kebenaran ini bukan tanpa akibat ya, bukan tanpa konsekuensi, karena dalam kehidupan kita pun kita memahami secara umum ada sebab, ada akibat yang ditimbulkan. Nah, apalagi berani menyuarakan kebenaran seperti seorang Yohanes Pembaptis yang juga menerima konsekuensi yang begitu mengerikan ya, dipancung kepalanya pada hari ulang tahun anak daripada Herodes, Antipas ini tadi. Jadi tantangan-tantangan yang ada, konsekuensi yang ada, antara lain ada begitu banyak ya, tetapi umumnya kita dapat melihat ada ancaman, ada tekanan yang diberikan ya, ada juga konflik, perpecahan, lalu hukuman dan lain-lain, sehingga orang bisa saja memilih diam, memilih jalan aman. Kenapa? Karena misalnya alasan psikososial, saya tidak tega, ini bisa menimbulkan perpecahan. Karena kita semua tahu situasinya seperti ini, kita tahu permainannya seperti ini dan seterusnya. Namun di sisi lain, walaupun ada yang bersikap acuh tidak acuh atau bersikap apatis karena takut, karena malu, karena tidak enak hati, karena segan, karena keluarga dan seterusnya, ada juga kelompok orang yang melihat ini tidak benar, ini kesenjangan sudah tidak bisa dibiarkan. Kelompok orang yang sering disebut juga dan dituduh sebagai orang-orang yang skeptis ya,
yang tidak mudah percaya, yang gampang curiga, yang selalu mempertanyakan, orang-orang skeptis seperti itu. Mereka melihat ini merupakan suatu kesenjangan karena di dalamnya berdasarkan realita tadi ada peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa konspirasi, di sana ada korupsi juga. Iya. Dan korupsi di sini bukan berarti hanya mengambil uang, karena corruption itu kan sesuatu yang keadaan yang bobrok ya. Iya. Ada sikap korup, ada kompromi juga terhadap ketidakbenaran dan ketidakadilan, dan juga baik menyangkut itu isu sara, suku, agama, ras dan antar golongan ya, dan juga intoleransi hingga ke ranah hukum dan keadilan yang dinilai berat sebelah atau tidak tegak. Padahal kan istilah kita ada yang disebut penegak keadilan, harusnya dia tegak seperti ini, tetapi mereka melihat keadilan itu miring atau justru tumbang begitu. Jadi mereka keberatan akan hal tersebut, dan tantangannya tentu ada banyak tadi ya, seperti konflik hukuman dan seterusnya yang bisa membuat orang enggan menyuarakan kebenaran. Dan ini tantangan buat kita semua, karena firman Tuhan ini sampai hari ini tetap relevan dalam kehidupan kita. Baik Pak Pendeta, kira-kira kalau kita melihat dari sisi gereja sendiri Pak, menghadapi tantangan-tantangan masa kini, baik itu politik, baik itu kiranya sosial, baik itu masalah kesehatan yang sedang digumuli kita bersama di bangsa Indonesia ini secara khusus, kira-kira bagaimana tanggapan gereja itu sendiri dalam menyuarakan kebenaran dalam hal-hal yang sifatnya politik dan lain sebagainya itu tadi Pak? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira dalam menyuarakan kebenaran itu tentu saja panggilan kita tidak ada lain dan tidak ada bukan untuk terus menyuarakan kebenaran itu. Tuhan Yesus pun ketika ia terangkat ke surga, ia mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kita meyakini kebenaran itu harus tetap diupayakan, disuarakan. Meskipun di sisi lain kita sadar bahwa kita sadar kita tidak mau munafik, kita tidak mau berpura-pura, kita tidak mau berbohong bahwa kita ini manusia biasa loh, yang hidup di tengah realita zaman yang sekarang ini penuh dengan berbagai kompleksitasnya. Lalu bagaimana menghadapi ini? Seperti saling bertolak belakang. Kita harus seperti ini sementara kita tidak mampu. Ya, kita jujur kita tidak mampu. Lalu bagaimana iman pengharapan Kristen itu dalam menanggapi hal tersebut? Tentu saja kita meyakini di dalam pertolongan Tuhan saja kita dimampukan. Karena sejarahnya seperti itu. Tidak hanya kita, tetapi orang Kristen dari segala masa dan tempat pun sejak abad-abad awal, sejak gereja itu muncul, persekutuan itu muncul, mereka juga menghadapi hal yang sama. Tantangannya mungkin berbeda ya, tetapi tentu saja dia seperti berevolusi, tetapi tetap saja tantangannya begitu besar, hambatannya begitu besar juga, tetapi iman pengharapan tetap sama. Allah yang menyertai itu adalah Allah yang Maha Kuasa dalam Kristus. Kita meyakini hanya di dalam Tuhan saja kita dimampukan. Tuhan Yesus pun mengatakan dalam Matius pasal 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bahwa roh memang penurut, tetapi daging kita lemah. Seperti itu. Kita terus berjaga dan berdoa dan juga terus memohon pertolongan Tuhan sembari tetap berusaha. Paling tidak kita sudah berusaha untuk menyuarakan kebenaran itu. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta. Sebagai suatu relevansi juga bagi kita dalam dialog kita bersama hari ini tentang menyuarakan kebenaran, dan tadi kita sudah membahas juga tentang konsekuensi-konsekuensi dalam menyuarakan kebenaran itu, bahwa itu adalah suatu hal yang tidak mudah dilakukan. Kira-kira Pak, sebagai relevansi bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari, mampukah kita sebagai orang-orang percaya untuk menyuarakan kebenaran itu di tengah tantangan dan konsekuensi yang amat besar itu tadi Pak? Ya, terima kasih. Saya kira mengulang kembali apa yang saya katakan tadi, sesungguhnya kalau secara manusiawi kita jujur mengakui kita tidak mampu, ya, tidak mampu kita. Tetapi dalam iman pengharapan kita dimampukan. Nah, itulah yang menjadi juga salah satu khas yang ada dalam umat beragama, khususnya kekristenan itu sendiri.
Karena kita percaya kita dimampukan oleh Tuhan, walaupun sesungguhnya kita tidak mampu. Dimampukan oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran itu di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, jadi juga yang menurut saya penting adalah firman Tuhan ini tetap relevan dimanapun dan kapanpun, dan dia memberikan pengertian kepada kita supaya kita tetap terus ada di dalam kebenaran firman-Nya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta, dan terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang sudah setia menemani dan mendengarkan dialog kita bersama hari ini. Kita sudah sampai di penghujungnya dan kita sudah mendengarkan tadi apa yang bisa kita ambil dalam dialog mengenai menyuarakan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ini bukan sesuatu hal yang mudah. Memang ada banyak sekali tantangan dan konsekuensinya, namun kita percaya bahwa dengan kemampuan kita tidak akan mampu. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita pasti mampu ya Bapak Pendeta. Baik, terima kasih jemaat Tuhan yang diberkati. Demikian kiranya dialog kita hari ini tentang menyuarakan kebenaran. Semoga kita dimanapun berada yang mendengarkan dialog hari ini itu diberkati oleh firman Tuhan kita hari ini. Kita akan menutup firman Tuhan ini dengan berdoa yang akan dibawa langsung oleh Bapak Pendeta Metusala Kriskinaya. Silakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa di rumah dan dimanapun berada, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah semesta alam, yang kami kenal dalam Putra-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang menghibur memelihara kami dalam Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan di dalam kehidupan umat percaya. Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang terus diupayakan untuk terus diperdengarkan dan diberitakan dalam kehidupan umat percaya. Kami mohon Tuhan yang menolong kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga pelaku kebenaran firman Tuhan itu. Kami sadar Bapa yang baik bahwa firman-Mu yang kudus, mulia dan kekal itu adalah firman yang terus memberkati hidup kami dan semestinya terus kami beritakan, tidak hanya dalam perkataan tetapi juga dalam perbuatan hidup kami sehari-hari. Namun kami sungguh sadar di sisi lain, memberitakan firman-Mu yang begitu indah itu bisa bertentangan dengan dunia ini. Dan ada banyak tantangan, hambatan, godaan, halangan, pergumulan, permasalahan yang ada dalam memberitakan itu. Terlebih dalam menyuarakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang cenderung menolak kebenaran itu. Memberitakan tentang kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang cenderung menolak kasih Tuhan tersebut. Oleh karena itu kami mohon hanya pertolongan Tuhan saja yang memampukan kami. Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran dan hidup kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami digerakkan, diberikan hikmat pengertian, diberikan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Bukalah jalan kepada kami Tuhan, karena hanya Engkau tempat kami berlindung dan tempat kami memohon. Allah yang kami yakini tidak akan pernah ingkar, tidak akan pernah hianat dari janji dan kasih setia Tuhan yang layak dan patut dipercaya. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian, berkati upaya pekabaran Injil Tuhan, menyuarakan kebenaran secara khusus juga. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, meskipun secara online dan offline melalui jaringan media sosial atau internet juga, Tuhan berkati agar boleh dapat menjadi hormat kepujian bagi nama Tuhan. Berkati kami sekalian dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam upaya pekabaran Injil, menyuarakan kebenaran firman Tuhan itu. Berkati kami juga hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, umat percaya secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, agar kami tetap beriman, berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ampun dosa dan pelanggaran kami, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan kita bersama-sama hari ini. Semoga kita diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan ini.